Perkenalkan, nama saya Anang Marif, saya dari HES A, HES 4A, ingin menjelaskan tentang Kodliyah Hamliyah. Pengertian Kodliyah Hamliyah. Kodliyah Hamliyah adalah ucapan yang berfaedah serta mengandung beberapa atau kedustaan jumlah khobariyah. Kodliyah Hamliyah adalah penerangan suatu berita dengan tidak tergantung pada berita lainnya. Contohnya, Rudi adalah seorang presiden. Selanjutnya, Kodliyah Hamliyah. Kodliyah Hamliyah adalah kalimat sempurna dan beristilahan bahasa Indonesia. Kodliyah Hamliyah dapat berbentuk positif ijab dan dapat pula negatif salab. Contoh, Ahmad pergi. Ahmad pergi itu ijab dan Ahmad tidak pergi itu salab. Mahasiswa sibuk ijab dan mahasiswa tidak sibuk itu salab. Pengertian Hamliyah Kodliyah Hamliyah terbagi menjadi berikut. Unsur-unsur Kodliyah Hamliyah mempunyai 3 unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, maudhu al-mahum alaih. Al-mahum alaih di dalam ilmu nahwu disebut mubtada fa'il atau naib fa'il. Dalam contoh di atas, Ahmad pergi, Ahmad tidak pergi. Mahasiswa sibuk dan mahasiswa tidak sibuk. Yang menjadi maudhu adalah Ahmad dan mahasiswa dan dalam peristilahan ilmu mantik. Selanjutnya, mahmul atau al-mahfum bih. Mahmul atau al-mahfum bih dalam ilmu nahwu disebut khobar, baik khobar mufrad maupun khobar ghairu mufrad. Dalam contoh di atas, Ahmad pergi dan Ahmad tidak pergi. Begitu juga mahasiswa sibuk dan mahasiswa tidak sibuk. Yang menjadi mahmul ialah pergi dan tidak pergi, sibuk dan tidak sibuk. Selanjutnya, robithah. Robithah yang mengikat merupakan lafaz kata-kata yang menunjuk kepada adanya ikatan kuat antara maudhu dengan mahmul. Robithah itu biasanya terdiri atas dhamir atau kata ganti, seperti huwa, huma, hum, dan sebagainya, atau fi'il naqis seperti kana, kanu, dan sebagainya. Contoh dalam bahasa Arab, Lutfi huwa sa'ik. Lutfi dia sopir. Usman kana bilisian. Usman adalah polisi. Kadang-kadang suatu kodliyah terdiri dari hanya maudhu dan mahmul saja. Kodliyah semacam ini disebut kodliyah sunaiyah. Kodliyah yang terdiri dari 2 kata atau dua rangkaian kata. Contoh, Lutfi sopir. Itu termasuk rangkaian 2 kata. Usman polisi. Rangkaian itu juga termasuk rangkaian 2 kata. Musuh yang pandai lebih baik daripada teman bodoh. Rangkaian 2 rangkuman kata. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rangkaian 2 rangkuman kata. Sedang kodliyah yang mengikuti sertakan robithah secara mantiki disebut kodliyah salsiyah, 3 kata atau 3 rangkuman kata. Contoh, Hamliyah bersama kakak-kakak dan adik-adiknya adalah mereka itu seperti bersaudara akrab dengan Aminah dan semua keluarganya. Kodliyah Hamliyah dilihat dari sisi mahmul dan maudhu. Kodliyah Hamliyah dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi mahmul dan dari sisi maudhu. Selanjutnya, dilihat dari sisi ada atau tidak adanya mahmul pada maudhunya. Kodliyah Hamliyah terbagi 2, yaitu sebagai berikut. Mujibah. Kodliyah Hamliyah mujibah adalah kodliyah yang mahmulnya ada atau terdapat pada maudhu. Contoh, Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia.
Beras Cianjur adalah yang terbaik di Jawa Barat. Kota terbesar atau makmur ada atau terdapat pada Jakarta. Maudu terbaik makmur ada atau terdapat pada beras Cianjur Maudu. Selanjutnya Salibah Qodhiyah Hamliyah Salibah adalah qodhiyah yang mahmulnya tidak ada atau tidak terdapat pada Maudu. Contoh, Jakarta bukanlah kota kecil. Sebagai petani Indonesia belum berpikir maju. Kota kecil atau mahmul tidak ada atau tidak terdapat pada Jakarta, Maudu. Demikian juga berpikir maju, maumul, tidak ada atau tidak dapat pada bagian petani Indonesia, Maudu, karena belum seluruh mereka sudah berpikir maju. Selanjutnya, Qodhiyah Hamliyah dilihat dari segi Maudu, dilihat dari sisi Maudu. Maudunya Qodhiyah Hamliyah terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Syakhiyah Qodhiyah Hamliyah Syakhiyah adalah qodhiyah yang maudunya merupakan orang, manusia tertentu, atau maudunya salah satu dari isim-isim ma'rifah. Contohnya, Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah yang pertama. Anda adalah mahasiswa terpuji. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Selanjutnya, Muhmalah. Qodhiyah Hamliyah Muhmalah adalah qodhiyah yang maudunya lafaz kulli, tetapi mahmulnya belum tentu ada atau terdapat pada semua atau sebagian suatu maudu. Contoh, manusia kulli dapat mengikuti pengajaran tinggi. Contoh, ini dikatakan muhmalah karena dapat mengikuti pengajaran tinggi. Mahmul tidak ada atau tidak melekat kepada manusia secara kulli, yakni keseluruhan manusia, melainkan kepada sebagian manusia saja yang mempunyai biaya, kemampuan, dan kesempatan untuk itu. Selanjutnya, kuliah atau Qodhiyah Hamliyah kuliah adalah qodhiyah yang maudunya lafaz kulli dan mahmulnya ada atau melekat kepada seluruh satuan maudu. Contoh, seluruh makhluk hidup butuh akan makanan. Seluruh makhluk hidup adalah maudu yang lafaznya kulli. Sedang butuh akan makanan adalah mahmul yang ada dan melekat kepada keseluruhan makhluk, yaitu keseluruhan makhluk hidup. Selanjutnya, Juz'iyah atau Qodhiyah Hamliyah Juz'iyah adalah qodhiyah yang maudunya lafaz kulli, sedangkan mahmulnya adalah atau terdapat pada bagian dari satuan maudu itu saja. Contoh, sebagai makhluk hidup, sebagai benda cair, sebagai tumbuh-tumbuhan, tanaman keras. Demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.